Previously on the 100. Maddie is not a threat to Octavia. She's a child. Yes, a Nightblood child. The valley is ours. Swiftess is the last living valley on Earth, and it should be ours. Octavia, get away from her. Clark, it's okay. I came to her. They have nothing. We're the only thing that can defeat us. We have everything. The weapons, the eye in the sky. When that ship comes back, people will try to defect. I can't let that happen. Come on! People are hungry, and you're worrying about defectors. We should start trying to find a way back to that valley. Monty can't hack the eye from here. There's a program on it. She'll know what to do. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 7 berjudul Acceptable Losses. Clark dan Bellamy membuat penemuan mengejutkan tentang rencana pertempuran One Crew saat Echo mempertaruhkan persahabatannya dengan Riven untuk menyelesaikan misinya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai dengan Echo dan para pembelot lain secara resmi disambut di lembah oleh Diyoza dan Marcus Kin. Pembelot yang terluka parah yaitu Karina akhirnya meninggal karena Abby tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena Abby masih kecanduan obat. Kin marah pada Abby karena ternyata Abby masih meminum obat itu dan mereka berdua bertengkar hebat. Sementara itu di dalam bunker, Bellamy menunggu kabar dari Echo. Karena sudah 8 jam setelah Echo berangkat ke lembah di mana seharusnya Riven sudah melakukannya. Harper datang meminta Bellamy untuk istirahat, tapi Bellamy menolak. Dia hanya berharap seharusnya dia yang berada di sana. Octavia dan Indra datang dan menanyakan kabar dari Echo. Namun Octavia masih belum mempercayai Echo karena bukan pertama kalinya Echo berkhianat. Indra meyakinkan Octavia jika Bellamy mempercayai Echo maka mereka juga bisa mempercayainya. Octavia tahu Bellamy masih kesal karena mereka menembaki para pembelot, tapi apa yang dilakukan Octavia itu untuk bertahan hidup. Hydofram itu adalah peruntungan terakhir mereka. Nyatanya itu adalah sebuah keajaiban. Bellamy datang ketika dia berhasil dan Octavia belum pernah berterima kasih soal hal itu. Jika mereka bisa pergi ke Shallow Valley, situasi akan membaik. Bellamy menganggap lucu, itu hal yang sama yang mereka katakan saat di bawah dan kemudian mereka menemukan Octavia. Octavia kesal dan pergi dari ruangan. Di luar bunker, Maddie bersiap untuk memulai latihan. Sebelum berangkat, Clark memberi Maddie air minum. Dia memberitahu Clark bahwa dia bukan anak kecil lagi. Clark tahu itulah sebabnya orang lebih memperhatikan betapa istimewanya Maddie. Dan itulah sebabnya Maddie akan kalah hari ini. Bagaimanapun juga Maddie tidak akan bisa terus bertahan. Tak seorang pun berpikir kalau Maddie adalah pemimpin yang baik, tidak gaya apalagi Octavia. Sesaat Echo berhasil melumpuhkan kamera satelit yang ada di atas, mereka akan pulang ke Shallow Valley. Saat Monty melihat Hydofram yang sekarat di dalam bunker, Clark membawa surat yang ditulis Jasper untuknya sebelum meninggal. Sebelum Monty membuka surat itu, mereka melihat Cooper membawa mayat dan menguncinya di dalam biolab. Ketika Cooper berjalan keluar, mereka berdua menerobos masuk dan menemukan bahwa Kara Cooper membiarkan cacing parasit yang menyerang mereka saat di gurun berkembang biak. Clark juga menemukan tubuh lain yang masih hidup. Tiba-tiba cacing parasit keluar dari mulutnya. Di lembah, Echo bertemu dengan Riven dan menjelaskan rencana Monty untuk mengendalikan satelit Diyoza dari dalam kapal menggunakan flash disk milik Monty. Riven menyukai rencananya dan memberitahu Echo bahwa mereka dapat mempercayai orang dalam yaitu Shaw untuk membantu mereka mendapatkan akses ke kapal. Saat Riven mendekati Shaw, dia mengatakan tidak ada yang perlu dibahas antara mereka berdua.
Setelah itu Kin datang, dia memberitahu mereka semua bahwa Karina sudah meninggal dan ritual pemakamannya akan dilakukan sore ini. Sebelum Shaw pergi, dia melemparkan selimut kepada Riven yang di dalamnya terdapat tulisan kertas jangan pergi ke pemakaman. Di bunker, Monty dan Clark memberitahu Bellamy tentang apa yang mereka lihat di dalam biolab. Mereka mengetahui bahwa Cooper berencana menginfeksi salah satu pembelot dengan cacing, sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang Diyoza dan anak buahnya. Itu berarti teman-teman mereka termasuk Kin dan Abby juga akan mati. Karena Octavia tidak mau mendengarkan Bellamy ataupun Clark, mereka menemui Indra dan memberitahu tentang hal itu. Cooper telah membawa cacing-cacing itu kembali, membiarkannya dan mengujinya kepada para pembelot. Clark menebak Cooper mencari cara untuk membuat cacing tidak aktif untuk waktu yang cukup lama agar dapat mengirimnya ke pembelot yang berikutnya. Indra sangat kaget dan meminta untuk menunjukkannya. Selama pemakaman Karina, Riven meminta Shaw untuk membantunya mendapatkan pekerjaan di kapal induk. Saat Riven berada di atas pesawat induk, dia melihat tangki hitolodium sudah hampir penuh dan ada ribuan ton. Dengan satu tetes saja, Riven bisa menghidupkan seluruh desa jika Shaw membawa Riven ke atas sana, tapi Shaw menolak permintaan Riven. Kemudian Riven bertanya bagaimana Diyoza mempertanyakan kesetiaan Shaw. Bagaimana Shaw bisa setia kepada seseorang yang telah menahannya menggunakan kera kejut layaknya seekor hewan, dan seseorang yang telah membunuh anak buah Shaw. Riven sudah melihat kehidupan Diyoza. Dia telah membunuh ratusan orang tak bersalah, meledakkan gedung-gedung pemerintahan hanya karena Diyoza tidak menyukai kebijakan mereka, dan Riven tahu bahwa Shaw adalah orang baik. Shaw memberitahu Riven saat dia masih kecil setelah pertempuran di San Francisco, dia melihat proses evakuasi melalui TV. Ribuan pengungsi dimasukkan ke dalam pesawat induk. Shaw ingat saat melihat para tentara membuang helikopter ke laut untuk memberi lebih banyak ruang, dan Diyoza ada di sana. Diyoza lah yang memimpin penyelamatan, mesin-mesin dibuang, tidak dengan orang-orang. Tapi di ruang angkasa, saat mereka menerima laporan bahwa para penambang mulai sakit, Elijah melihatnya secara berbeda. Perintah kesebelasan pun tiba, membawa pulang hitolodium dan meninggalkan para tahanan. Kapten Stephen setuju, tapi Shaw tidak. Shaw kemudian mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab untuk membiarkan para tahanan melarikan diri dengan menonaktifkan kerah kejut karena dia tidak percaya pada pembunuhan ketika para tahanan akan ditinggalkan di asteroid. Dia memberitahu Riven bahwa Diyoza tidak seburuk yang dia pikirkan dan Shaw tidak sebaik yang Riven harapkan. Setelah itu, Kin dan Diyoza mulai menginterogasi para pembelot untuk memastikan motif mereka yang sebenarnya. Selama interogasi, Eko mengaku bahwa dia tidak membelot tapi dia pergi. Eko bertahan hidup di ruang angkasa bersama Bellamy dan yang lain, dan kini mereka kembali, tapi pengusiran Octavia masih berlaku. Kin terkejut Octavia membiarkan Eko hidup. Namun Octavia mengambil segala sesuatu dari Eko, klaimnya sudah tidak ada lagi. Eko mendatangi Diyoza untuk mencari perlindungan karena Eko tidak punya tempat lain untuk dituju. Eko mencoba mendapatkan kepercayaan Diyoza dengan mengatakan bahwa dia adalah mata-mata. Diyoza ingin tahu seorang mata-mata yang jujur, apakah dia itu tidak kompeten atau seorang mata-mata yang sedang menyusun strategi. Tapi Diyoza membiarkan agar waktu yang menjawabnya. Setelah itu, Kin menyalahkan Diyoza karena membiarkan Abby menggunakan obat. Kin melihat logo Elegius di pilnya Abby. Karina meninggal karena dokternya terlalu teler untuk melakukan operasi. Kin meminta Diyoza untuk memusnahkan persediaan pilnya karena tanpa menggunakan obat, Abby akan menjadi dokter yang lebih baik. Diyoza tidak yakin dengan penilaian ini. Jika Abby bertahan melalui proses detoksifikasi, tentu saja jika mereka memaksanya. Dan akhirnya Abby akan menjadi seorang pecandu yang bersih dan hanya berpikir bagaimana mendapatkan pilnya, bukannya mencari obat untuk orang-orangnya. Namun Kin tidak terlalu menentang prospek itu, mengingat Diyoza tidak sakit dan itu akan menjadi cara yang bagus untuk menyingkirkan beberapa tahanan. Diyoza kemudian membandingkannya dengan mengirim 100 penjahat untuk mati di bumi atau meninggalkan 300 tahanan di asteroid. Kin bertanya mengapa Diyoza tidak membiarkan Abby memeriksanya. Curiga bahwa Diyoza mungkin sakit, Kin juga menambahkan bahwa Diyoza dapat mempercayai Abby untuk tidak memberitahu siapapun. Diyoza menertawakan komentar terakhir Kin. Dia menyatakan bahwa Abby adalah pecandu obat dan memerintahkan Kin untuk membawa pembelot berikutnya untuk diinterogasi. Di bunker, Medi telah memulai latihannya dengan anak-anak Wonkru lain.
Ethan menjatuhkan Maddie dengan alasan Maddie telah memulai duluan dan Maddie bukan orang Wonkru. Kemudian Gaia meminta semua anak-anak untuk kembali ke kelas kecuali Maddie. Gaia tahu Clark telah menyuruh Maddie untuk mundur, tapi sayangnya itu terlihat terlalu jelas. Gaia memberitahu Maddie bahwa dia setuju dengan saran Clark karena Gaia ingin Maddie hidup. Gaia menunjukkan Flame Komandan kepada Maddie. Awalnya Maddie melangkah mundur. Kebanyakan Wonkru percaya bahwa waktu komandan sudah habis. Gaia juga percaya itu, tapi kemudian dia bertemu dengan Maddie. Seperti yang dia katakan kepada Clark, Gaia tidak akan pernah memaksa Maddie untuk menerima Flame itu. Maddie mendekat dan terpesona oleh Flame tersebut. Octavia juga tahu jika Gaia memiliki Flame dan selama Bodraina berkuasa, Gaia akan mengabdi kepada Octavia dengan sepenuh hati. Tapi Gaia tidak bisa melupakan keyakinannya begitu saja atau sumpahnya untuk melindungi Flame dan memastikan penggantinya. Darah dari komandan pertama BK Prameda adalah darah Maddie dan Gaia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti Maddie. Di Biolab, Indra membunuh pembelot yang masih hidup yang sedang bereksperimen. Octavia dan Cooper datang, dia terkejut saat melihat Bellamy dan Clark berada di sana. Octavia mengakui bahwa itu adalah idenya karena mereka sedang melawan pasukan dengan kekuatan senjata yang luar biasa dan itulah cara mereka untuk mengatasinya. Cooper sudah melakukan beberapa tes. Cacing-cacing ini tidak bisa bertahan hidup di lingkungan hijau lebih dari beberapa hari. Cukup lama untuk membunuh semua orang sehingga mereka bisa mengirim pembelot untuk mencapai lembah dan menyebarkan cacing sebelum mereka tiba di sana. Bellamy menentang rencananya karena itu akan membunuh teman-teman mereka yang berada di lembah. Octavia menolak dan mengatakan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Kematian teman-teman mereka akan menjadi kerugian yang dapat diterima. Setelah Cooper memeriksa cacing-cacing itu, dia melapor kepada Octavia bahwa hasilnya sungguh luar biasa. Cacingnya berproduksi 3 kali lebih cepat di dalam tubuh yang masih hidup dan mereka membutuhkan jumlah tersebut. Octavia bertanya berapa lama subjek tesnya dapat bertahan. Cukup lama bagi seorang pembelot untuk naik ke pesawat dan terbang ke lembah. Bellamy memohon agar Octavia tidak melakukan ini. Octavia tidak ingin terjadi apapun kepada teman-teman Bellamy termasuk Echo. Tapi ini adalah perang. Saat mereka berhasil mengendalikan kamera satelit, mereka akan mengirim cacing-cacingnya dan memerintahkan Cooper untuk memilih salah satu penjaga elit untuk mengirimnya. Di lembah, Echo kecewa karena rencana Raven untuk menggunakan Shaw tidak berhasil. Jadi dia menyarankan rencana untuk menggunakan pengkhianatan Shaw sehingga Raven bisa mendapatkan akses ke kapal. Tapi Raven menolak karena dia akan mengkhianati Shaw, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Bellamy berencana saat Echo dan Raven berhasil melumpuhkan kamera satelit, mereka akan pergi membawa rover melintasi padang gurun membebaskan orang-orang mereka sebelum Wonkru menyerang menggunakan cacing. Tiba-tiba Monty menggedor meja setelah membaca surat Jasper yang ternyata merupakan catatan bunuh diri. Dalam surat itu, Jasper mengeluh tentang bagaimana mereka harus terus berperang demi perang. Monty menyimpulkan bahwa mereka adalah sumber masalahnya. Harper mencoba membuat Monty menjadi lebih tenang. Monty merasa Jasper lebih cerdas dari mereka semua. Tak peduli apapun yang mereka perbuat, kembali ke bumi dan membuka bunker. Semua yang telah dia perbuat hanya memperburuk situasi. Jika perang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tanah garap terakhir di bumi, mungkin mereka tidak layak untuk mendapatkannya. Di lembah, Echo menemui Diyoza untuk menunjukkan keahliannya sebagai mata-mata. Jika informasinya ini benar, dia ingin Diyoza melepaskan kerah kejut yang melingkar di lehernya. Echo sudah berada di sana seharian. Dia memberitahu Diyoza bahwa Shaw adalah seorang pengkhianat. Saat Shaw mengatakan Raven yang mengunci sistem rudal, itu bohong. Shaw sengaja melakukannya dan Raven dapat membuktikan bahwa Shaw lah yang menonaktifkan rudal dan mengakses sistem komputer kapal. Di bunker, Indra datang menemui Octavia dan memintanya untuk istirahat. Tapi Octavia menolak, dia akan istirahat saat perangnya sudah dia menangkan. Octavia tidak meragukan uji coba pada manusia, tapi bukan berarti dia tidak akan menggunakan apa yang diketahui Cooper untuk menyelamatkan orang-orangnya. Indra khawatir jika cacing-cacing itu justru menghancurkan lembah. Kemudian Octavia memecahkan kaca, dia berteriak marah dan meminta Indra untuk keluar sampai-sampai penjaga masuk ke ruangan tersebut. Sebelum Indra pergi, dia berpesan agar Octavia waspada dalam gelap karena itu terlalu mudah untuk tersesat. Di
Di lembah, Diyoza membawa Riven untuk membuktikan apa yang dikatakan Echo itu benar, bahwa yang mengunci sistem rudal itu Shaw dan bukan Riven. Dia menunjukkan kepada Echo tempat memasang flash disk sambil berpura-pura menjalankan kode untuk membuktikan bahwa Shaw yang telah melakukannya. Echo menyambungkan flash disk dan memberi Monty kendali atas kamera satelit. Sistem kapal mengirimkan sinyal ke komputer di bunker. Setelah menyadari bahwa Echo dan Riven berhasil menguasai satelit, Clark dan Bellamy setuju untuk menyembunyikan informasi tersebut dari Octavia. Jika Octavia tahu, dia akan memulai perang dan menginfeksi pembelot dengan cacing untuk membunuh semua orang-orang di lembah. Clark dan Bellamy setuju untuk pergi bersama Monty, Harper, dan juga Maddie untuk menyelamatkan teman-teman mereka di lembah sebelum Octavia menyerang. Setelah itu, Bellamy menemui Monty untuk menyelesaikan program ulang agar mereka bisa pergi. Tapi Monty menolak, dia ingin menyelamatkan teman-teman mereka dengan menghentikan perang ini, bukan mendukung agar perang ini terjadi. Dia lebih suka mereka tetap tinggal dan mencari cara untuk membuat pertanian ganggang bekerja dan jangan berperang. Wonkru akan bertarung untuk mendapatkan lembah itu karena mereka pikir tidak akan bisa bertahan di sana, tapi dengan ide Monty dia yakin mereka akan bisa. Di lembah, Kit menemui Abby dan meminta maaf. Dia percaya bahwa Abby sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Karina. Kit menyayangi Abby dan dia ingin merawatnya melalui detoksifikasi. Kit rela mati untuk Abby, tapi dia tidak mau melihat Abby membunuh dirinya sendiri. Jadi Kit meminta Abby untuk memilih dia atau pilnya. Abby ingin Kit percaya kepadanya karena sedikit lagi Abby akan menemukan obatnya. Tiba-tiba Diyoza datang untuk menemui Abby. Setelah Kim pergi, Abby memberitahu Diyoza bahwa 75% orang-orangnya sedang sekarat. Dia masih melakukan perawatan, tapi dengan peralatan kuno itu pada dasarnya Diyoza sudah tidak ada kesempatan. Kemudian Diyoza menunjukkan perutnya yang ternyata dia telah hamil. Sementara itu, Riven marah dengan Echo. Tidak lama Riven menyaksikan Shaw yang habis dipukuli secara brutal dan dibawa ke gereja. Dia merasa bersalah karena Echo mendorongnya untuk mengkhianati Shaw seperti ini. Di bunker, ketika Clark masuk untuk membawa Maddie, dia melihat Maddie sedang duduk bersama anak-anak lain untuk menunjukkan keterampilan bertarungnya kepada Octavia. Setelah Ethan memenangkan satu ronde, Octavia memerintahkan Maddie untuk bertarung. Tapi Gaia memberitahunya bahwa Maddie belum siap, namun Octavia tidak mendengarkannya. Awalnya Maddie bersikap lemah karena dia setuju dengan Clark dan juga Gaia. Tapi kemudian dia berubah pikiran dan bertarung dengan percaya diri dengan mudah mengalahkan lawannya. Clark kecewa, Octavia terkesan dengan penampilan Maddie. Dia memerintahkan Gaia agar Maddie diberikan pelindung dan pedang yang sesungguhnya. Octavia meminta Maddie untuk berperang di tanahnya, yaitu Shallow Valley. Maddie setuju dan berjabat tangan dengan Octavia. Dia mengumumkan bahwa mereka akan bergerak sesaat kamera satelit telah dilumpuhkan. Kemudian Octavia memberitahu Clark bahwa dia perlu meminjam Maddie untuk menyusun strategi. Dengan kecewa, Clark mengizinkannya. Menyadari bahwa dia tidak bisa pergi dengan Maddie dan dia muak dengan siklus perang yang tak ada habisnya, Clark membuat rencana baru. Dia menghubungi Diyoza melalui radio untuk menanyakan apa yang perlu dilakukan untuk berbagi lembah dengan Wonkru. Diyoza meminta agar Wonkru menyerahkan diri tanpa syarat. Monty tahu bahwa Octavia tidak akan pernah menyerah. Itulah sebabnya Clark menyimpulkan bahwa mereka harus menyingkirkan Octavia. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 7. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.